Saudara, tadi kita sudah menyanyikan lagu bahwa Tuhan kita ajaib dan perkasa. Amin. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Saya mau memberitakan sebuah kabar yang mungkin saudara sebagian sudah mendengar, sebagian belum mendengar. Bahwa ternyata saudara, bukan hanya Tuhan yang luar biasa, saudara. Bukan hanya Dia yang luar biasa, kerap kali kita sebagai anak Tuhan, ya. Kalau dikatakan Tuhan itu luar biasa, amin. Kita tanpa ragu, betul ya? Tuhan itu ajaib, amin. Tapi tahukah saudara, bahwa Alkitab berkata, sebagaimana Dia adanya, demikianlah kita di dunia ini. Sebagaimana Yesus adanya, demikianlah kita adanya. Kalau engkau bisa melihat Yesus luar biasa, maka kita pun adalah luar biasa. Kita sudah melihat bahwa kita sedang berada di sebuah masa putaran terakhir. Ya. Apa artinya putaran terakhir? Kalau putaran terakhir berarti hanya ada satu kesempatan. Tidak bisa diulang. Kalau sebuah pelari estafet, biasanya ada 4 dalam satu grup, ya. Maka pelari terakhir sangat menentukan. Betul ya? Pelari pertama begitu hebat, pelari kedua begitu hebat, pelari ketiga begitu hebat. Tetapi kalau pelari keempat tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka semua grup grup sebelumnya, maka tidak akan ada gunanya, saudara. Alkitab berkata di Ibrani, dikatakan kita punya saksi-saksi iman yang mengelilingi kita seperti awan. Mulai dari mana? Mulai dari Habel. Si Habel, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, sampai kepada para rasul-rasul. Bahkan sampai kepada orang-orang kudus yang baru meninggal kemarin kalau ada. Alkitab berkata mereka menjadi saksi. Saksi apa? Saksi yang melihat kita berlomba, bertanding untuk menyelesaikan putaran terakhir. Dan Alkitab berkata, tanpa kita, mereka tidak mencapai kesempurnaan. Nah, tadi pagi saya sudah jelaskan, saudara. Saya sudah berikan gambaran seberapa dekat kita ke garis finish. Seberapa dekat kita ke garis finish. Masing-masing kita sudah sering mungkin mendengar. Kita selalu orang berkata, wah ini sudah akhir zaman. Ya, dari saya kecil dari tahun dari saya kuliah 91, saya sudah mendengar orang berkata akhir zaman. Ya. Tapi di mana akhir zamannya? Kalau di Alkitab dikatakan tanda-tanda akhir zaman itu banyak. Ada perang di mana-mana, ada sakit penyakit, ada gempa. Itu semua sudah kita lihat. Dan itu adalah tanda-tanda yang selalu berulang. Artinya perang tidak cukup sekali ya. Ada perang, gempa. Tapi ada satu tanda di mana kalau tanda ini sudah datang, itu sudah benar-benar terakhir. Bahkan saya berdoa ketika tanda ini datang, kita sudah tidak ada. Karena tanda ini hanya sekali, saudara. Sebelum Tuhan datang. Yaitu apa? Tanda binatang. Ya. Tanda binatang yang dituliskan oleh Wahyu 13. Ini adalah tanda yang sangat bisa kelihatan. Orang tidak bisa menduga-duga dan menafsir-nafsirkannya. Karena sangat jelas. Dikatakan di Wahyu 13 ini, ya, tanda itu diberikan kepada orang
Dengan tanda itu, orang akan melakukan transaksi, menjual dan membeli. Tanpa tanda itu, orang tidak bisa ikut transaksi, saudara. Bicara tanda, tanda adalah identitas. Tanda pengenal. Ya kan? Tanda apa lagi? Tanda peserta. Tanda apa lagi? Tanda-tanda yang lain. Kita dalam kehidupan sehari-hari sudah terbiasa menggunakan tanda. Tanda kependudukan, KTP. Tanda bisa diizinkan membawa mobil, pakai SIM. Ada tandanya, kartunya. Semua tanda. Teknologi berkembang begitu rupa, sehingga yang tadinya dalam bentuk kartu, sekarang berpindah menjadi tanda digital. Dan sudah diterapkan di mana-mana. Contoh, Bapak Ibu yang sudah pakai e-paspor, iktp kita masih semi lah. Disebut iktp sebenarnya masih ada kartunya. Nah, kalau di beberapa tempat itu sudah benar-benar identitasnya atau tanda digital. Saat ini ya, apa yang terjadi di dunia saat ini adalah satu orang kadang harus memiliki dan megang lebih dari 5 tanda di dompetnya. Kadang-kadang kita punya dompet itu tebalnya segini ya. Kalau dicek tanda semua tuh. Ada KTP, ada ATM, ATM-nya macam-macam, ya kan? Ada SIM, ada NPWP, ada kartu BPJS, ada kartu asuransi, macam semua. Orang akan berpikir bagaimana kita menyederhanakan semua ini. Dan itu sudah ada, saudara. Orang berpikir bagaimana menyatukan semua tanda yang ada sehingga orang cukup pakai satu tanda. Itu sudah diimplementasikan di beberapa negara. Namanya digital ID atau tanda digital. Sehingga orang tidak perlu bawa KTP, tidak perlu bawa SIM, tidak perlu bawa apa-apa. Hari ini masih tanda digital itu ditaruh di handphone. Jadi untuk ngecek KTP atau SIM tinggal ditunjukkan handphonenya, oh nanti ketahuan dia siapa, datanya diakses ya. Tanda digital, saudara. Karena apa? Kenapa mesti pakai tanda digital? Karena secara teknologi itu sangat membantu bagi kehidupan masyarakat. Baik dalam pemerintahan, baik dalam transaksi e-commerce, dan kita sudah mulai pelan-pelan menggunakan itu. Contoh, ada yang pakai Dana di sini? Pakai Dana, dompet Dana, jadi tidak pakai duit lagi. Ya. Tanggal 1 Mei 2020, Cina sudah mengimplementasikan digital money, uang digital. 1 Mei. Sudah dicoba di Beijing. Nah, saudara bisa melakukan googling, ya. Ini apa ID 2020? ID 2020 adalah satu badan non-profit organisasi yang mendorong, mencoba membantu implementasi daripada tanda digital. Mencoba menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu yang ada di seputar tanda digital supaya implementasi tanda digital itu mulus. Yang diharapkan adalah, targetnya adalah, ini sudah dimulai dari tahun 2016. Supaya setiap orang tidak perlu lagi pakai tanda yang lain. Cukup satu tanda. Nah, cukup satu tanda. Teknologi berkembang sedemikian rupa, kalau saudara baca, yang di tengah, itu adalah sebuah inisiatif. Kalau saudara mengikuti perkembangan berita dari bulan Februari, Maret, Mei, ya, ada rame sebuah isu vaksin COVID yang di dalamnya ada tanda digital yang akan ditaruh di chip. Ya, itu sempat ramai, saudara. Kebetulan salah satu inisiatornya adalah Microsoft. Semua
yang dibutuhkan untuk terjadinya Wahyu 13 saat ini sudah ada di market. Kok bisa, Pak? Sekarang begini. Sekarang perpindahan orang dari satu kota ke kota lain lewat pesawat harus dilakukan rapid test. Ketika dilakukan rapid test, Anda harus membawa surat bahwa Anda bebas, tidak terinfeksi. Situasi yang kita hadapi, banyak orang berharap supaya segera COVID ini berakhir. Tapi dari yang saya lihat, saudara, maafkan saya, harapan itu mungkin masih jauh. Masih jauh. Sehingga manusia di dunia akan tergiring kepada suatu sistem untuk menyederhanakan apa yang ada saat ini. Sehingga tidak perlu saling curiga. Ini bebas COVID apa bukan? Ini sudah vaksin apa bukan? Kalau andai kata nanti vaksin ada, andai kata nih. Dari mana kita tahu seseorang sudah terima vaksin atau belum? Gak ada yang tahu, saudara. Ujung-ujungnya apa? Akan didorong. Karena secara ekonomi memang itu sangat membantu keuangan. Karena dengan tanda itu nanti apa? Masing-masing negara akan senang dengan konsep itu. Kenapa? Karena pemerintah akan sangat mudah memonitor, mengatur, mendistribusikan sesuatu, apakah itu bantuan atau insentif kepada masyarakat, dan mengendalikan korupsi. Karena semua kegiatan orang akan terpantau, semua transaksi akan terpantau. 3 tahun yang lalu, kami sudah menginisiatif dengan Dirjen Pajak yang namanya OneData. Saya sudah sampaikan tadi, OneData adalah semua transaksi seseorang itu akan dikumpulkan untuk bisa dimonitor. Itu adalah teknologi yang saat ini sudah ada di pasar. Jadi kalau Alkitab berkata akan ada satu masa di mana semua orang akan diberikan tanda, dan tanpa tanda itu orang tidak akan bisa bertransaksi, membeli ataupun menjual, itu bukan sesuatu yang masih 10 tahun di depan. Sudah ada hari ini. Nah, itu hanya untuk menunjukkan seberapa dekat kita di masa-masa terakhir. Karena satu hal yang saya percaya, sebelum tanda itu dipaksakan kepada semua orang, mungkin awal-awal masih ditawarkan, tapi akan tiba masanya dipaksa secara sistem. Contoh bagaimana maksanya, Pak? Kalau saudara masuk gedung, masuk kantor, kalau tidak ada verifikasinya, bagaimana? Saudara naik pesawat, pergi ke luar kota, tidak ada verifikasinya, bagaimana? Saudara pergi ke luar negeri, tidak ada verifikasinya, bagaimana? Mau nggak mau, ya kan? Orang akan tergiring secara otomatis. Saya percaya, sebelum masa itu datang, artinya masa yang membuat kita sangat terpojok, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Kalau begitu, kita sadar sekarang bahwa kita sedang mau menginjak garis finish di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu tidak heran kalau Tuhan melalui hamba-hambanya memesankan bahwa berkata, ini adalah putaran terakhir. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Putaran terakhir untuk menyelesaikan semua destiny kita, untuk menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan di bumi. Karena setelah itu kita akan pulang, kembali ke rumah. Kalau kita tahu dan sadar ini adalah putaran terakhir, maka mulai hari ini kita harus set prioritas kita, mimpi-mimpi kita, target-target dalam kehidupan kita, sesuaikan
dengan agenda surga. Karena sebentar lagi engkau akan tinggalkan semua itu kok. Tidak seperti Alkitab katakan, tidak ada waktu santai. Kita harus mulai melihat kembali hidup kita. Menata kembali hidup kita. Apa yang saya lakukan selama ini? Apa yang saya lakukan selama 50 tahun usia saya, selama 40 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 60 tahun. Kalau saya kembali kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, apa yang akan saya jawab? Saudara, ketika orang bertemu dengan Tuhan, ingat perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Artinya semua orang harus mempertanggungjawabkan semua yang sudah diberi. Bagaimana kita bisa menjadi pelari terakhir atau orang-orang yang berada di putaran terakhir dan kita menyelesaikan semua bagian kita dengan gilang gemilang. Amin. Dengan gilang gemilang. Karena Alkitab berkata, kalau kita berada di putaran terakhir saudara, jangan kira putaran terakhir itu suasananya enak. Gak ada putaran terakhir suasananya enak saudara. Kalau saudara perhatikan pelari maraton, justru di detik-detik terakhir, justru ketika dia mau mencapai garis finish, disitulah ada keinginan untuk menyerah. Karena itulah puncak keletihan. Kalau Anda petinju di ronde terakhir, ya, itu bukan waktu yang enak. Itu pilihannya antara tetap bertahan atau tumbang. Di dalam perjalanan rohani juga sama, saudara. Di putaran terakhir, musuh akan semakin gencar. Iblis akan semakin gencar. Engkau akan digencet, engkau akan ditekan, engkau akan diberikan problem, engkau akan dihambat, engkau akan dijegal. Segala upaya dia akan lakukan. Tawaran demi tawaran akan dia berikan. Tawaran apa Pak? Tawaran kedagingan. Tawaran kenyamanan. Lihat hari-hari ini. Orang-orang yang mau menyenangkan dagingnya hari-hari ini. Apalagi WFH, work from home. Mungkin di Temanggung, gak tahu saya. WFH atau sebagian orang masih ke ladang. Ya. Tapi seperti di Jakarta, di Bekasi, di mana tidak ada ladang. Cuma ada kantor. Begitu pandemi, semua di rumah. Ngapain di rumah? Menyenangkan daging. Ada yang tidur-tiduran, ada yang main game, ada yang nonton-nonton, macam-macam lah saudara. Kita akan menghadapi itu. Kita akan coba ditarik untuk keluar dan menyenangkan daging kita. Kita hanya akan bertahan kuat dan bisa menyelesaikan destiny kita. Salah satunya adalah mengenal Tuhan dan mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Yang akan kita bahas adalah siapa kita di dalam Tuhan. Saya mencatat, saya buat ada 7 poin. Saya berdoa saya bisa sampaikan dengan cepat. Hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Tuhan membuat saudara dan saya menjadi rekan sekerja. Maksudnya apa rekan sekerja? Saudara, kalau saudara mengerti terminologi rekan sekerja, jadi bukan begini. Kalau ada 10 pekerjaan, berdua, satu mengerjakan 5, yang satu lagi mengerjakan 5. Itu bukan rekan sekerja. Rekan sekerja yang dimaksud oleh Alkitab adalah Tuhan tidak akan melakukan apapun tanpa saudara dan saya. Efesus 3 ayat 20, nanti dipelajarin di rumah. Roma 8 ayat 17. Nanti kita akan bahas Roma 8 ayat 17. Kalau Tuhan sudah menjadikan kita rekan sekerja, makanya pemberitaan Injil untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi, itu bukan tugas Tuhan, tugas kita.
Apakah sebenarnya Tuhan sanggup melakukan sendirian? Bisa, kalau dia mau. Tapi dia memilih tidak akan melakukan itu tanpa engkau dan saya. Itu adalah sebuah kehormatan, tetapi itu adalah sebuah tanggung jawab. Bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi, penguasa langit dan bumi, menjadikan engkau dan saya menjadi rekan sekerja, di mana dia tidak akan bertindak kalau engkau tidak bertindak. Satu sisi itu adalah kehormatan. Tapi satu sisi itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Karena terjadi atau tidak terjadi, surga menyentuh bumi, kerajaan Tuhan turun di atas bumi, berarti engkau punya andil. Engkau dan saya yang menentukan. Oke, itu yang pertama. Rekan sekerja. Yang kedua, kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 20. Satu, dua, ya kita baca. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Kalau bahasa kenegaraan, saudara dan saya adalah duta kerajaan surga di bumi. Seorang duta bertugas untuk mewakili negaranya di sebuah negara. Kalau ada duta orang Indonesia di Amerika, maka duta itu mewakili pemerintahan Indonesia berbicara di Amerika. Dia mewakili Indonesia berbicara untuk kepentingan politik Indonesia di sana. Itu namanya duta. Apakah engkau dan saya menyadari engkau dan saya mewakili kepentingan surga di bumi? Apakah kita sudah menjadi duta yang baik? Atau sebenarnya kita tidak peduli-peduli amat? Ya, itu nomor 2. Kita menjadi duta. Yang ketiga, saudara, siapa kita di dalam Kristus? Ya, mari kita baca Mazmur 115 ayat 16. Ayat 16. 115 ayat 16. Bisa dapat? Oke. 1, 2, 3. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Saudara, ini ajaib loh. Ketika saya menyadari hal ini, saudara, saya menjadi tahu siapa saya di dalam Tuhan. Bahwa kita ini tidak selemah yang kau pikir. Kadang kan orang berkata begini, saya siapalah? Ya kan? Saya siapalah? Alkitab berkata, Allah pencipta langit dan bumi, yang punya langit. Langit sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu heaven. Jadi bukan langit angkasa. Ya, bukan atmosfer. Heaven. Dia pemilik surga adalah Tuhan. Tetapi bumi diserahkan kepada anak-anak manusia. Ketika bumi diserahkan kepada anak-anak manusia, artinya Tuhan berkata, mulai sekarang engkau yang bertanggung jawab atas seluruh bumi, apa yang terjadi di dalamnya, urusanmu. Urusanmu dan urusan saya. Bukan lagi urusan Tuhan, urusanmu dan urusan saya. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten. Sekali dia delegasikan kekuasaan, dia delegasikan otoritas, maka dia bukan seperti kita manusia. Kita misalkan kadang-kadang kita manusia suka begitu ya. Kita serahkan misalkan mobil kita kepada orang gitu ya, untuk dipakai gitu. Tapi kita kan suka kepo ya.
Diapain mobil saya? Diapain mobil saya? Kalau Tuhan sudah mendelegasikan sesuatu, maka dia 100% tidak akan intervensi kalau engkau tidak meminta dia mengintervensi. Itu Tuhan, saudara. Jadi Tuhan sebenarnya tidak akan memerintah atas bumi ini secara langsung. Seberapapun hati Tuhan ingin memulihkan bumi, seberapapun hati Tuhan ingin menyentuh bangsa-bangsa, seberapapun hati Tuhan ingin membuat segala sesuatu dalam kondisi damai, dalam kondisi baik-baik, dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi makmur. Tapi dia tidak bisa melakukan itu secara independen. Kalau manusia di bumi yang sudah diberikan kuasa, otoritas, kewenangan atas bumi tidak bertindak. Sehingga seolah-olah begini saudara. Seolah-olah Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, seolah-olah mengikatkan dirinya kepada saudara dan saya. Dia membuat dirinya tergantung kepada saudara dan saya. Betul memang kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi ingat satu hal, namanya rekan sekerja, tanpa kita, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Makanya kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Kenapa Tuhan suruh kita bergerak? Bukankah sebenarnya Tuhan mengerti? Ya sudah Tuhan, lawat saja. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa untuk damai sejahtera? Kenapa Tuhan suruh kita berdoa untuk menahan gempa, menahan kerusuhan, menahan antikris? Padahal Tuhan mau itu semua ditahan. Dia mau itu keluar dari kita. Karena kita rekan sekerja. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja sesuai dengan aturan hukum. Tidak bisa dilanggar. Karena perkataan dia adalah perkataan yang tidak bisa dirubah. Nah, itulah sebabnya saudara. Karena kuasa atas bumi telah diberikan kepada manusia, Allah tidak bisa mengintervensi bumi dalam posisi sebagai Allah. Makanya Allah harus menjadi manusia. Bisa paham sampai di sana? Ketika Allah melihat perbuatan manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa sebelum Yesus lahir. Kalau saudara baca Alkitab, bagaimana Allah begitu marah melihat perbuatan-perbuatan dosa yang ada di dunia sampai akhirnya dia turunkan air bah. Dia nggak bisa bilang kepada setan, engkau minggir, biar aku yang berkuasa di atas bumi. Nggak bisa saudara. Ketika Yesus dicobain oleh iblis 3 kali. Waktu itu ada satu perkataan iblis yang berkata kepada Tuhan Yesus, sembah aku, maka aku menyerahkan bumi. Karena bumi telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan bumi kepada dia? Adam. Karena Adam berbuat dosa. Ya, kekuasaan itu diambil oleh iblis dari Adam. Yesus harus datang sebagai manusia dan mati di atas kayu salib dan dikuburkan untuk merebut kembali kuasa itu. Alkitab berkata, itulah sebabnya dia harus menjadi manusia. Dia harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya. Karena dia harus mengambil legalitas itu kembali sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Jadi lihat betapa Allah kita itu begitu percaya kepada kita, menyerahkan wewenang, menyerahkan kekuasaan atas bumi. Dia mengikat dirinya dengan kita menjadi rekan sekerja, di mana dia tidak bisa bertindak tanpa ada manusia yang sepakat. Kalau kita sadar ini adalah akhir zaman, putaran terakhir. Kita mau melihat lawatan terbesar, maka engkau dan saya harus bertindak. Nanti kemudian kuasa Tuhan akan menyertai. Tuhan memang bisa melakukan apapun. Tapi diberikan kita kehormatan untuk
Oh, menjadi rekan sekerja Tuhan. Yang selanjutnya, kita akan melihat di Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau dalam bahasa Inggris disebut, Tuhan, Bapa, membuat kita duduk bersama Kristus di surga. Mengapa Allah membuat kita duduk bersama dengan Kristus di surga? Maksudnya apa, Pak? Saya kan di bumi, mana mungkin saya ada di surga? Saya di Temanggung, saya belum duduk di surga. Apakah ini maksudnya nanti kalau saya sudah mati? Tidak, saudara. Itu adalah posisi legal, posisi hukum saudara, atau legal position. Posisi legal kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus adalah saudara dibuat duduk bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa, jauh melebihi semua penguasa, jauh melebihi semua nama, jauh melebihi iblis, jauh melebihi setan-setan. Jauh saudara, bahkan jauh di atas para malaikat. Itu adalah kedudukanmu dan saya. Kita harus sangat mengerti akan posisi itu. Karena kalau kita tidak mengerti akan posisi itu, ketika kita berjalan di dunia yang akan semakin gelap di depan ini, bagaimana engkau akan dengan yakin membuat suatu perintah, mengendalikan. Karena kita ditetapkan untuk mengendalikan, untuk berkuasa. Saudara mungkin sudah pernah lakukan. Saudara berdoa untuk gunung berapi supaya gunung berapi tidak meletus. Berdoa supaya gempa tidak terjadi. Berdoa untuk supaya cuaca buruk tidak terjadi. Kalau kita berdoa, kita bukan sekadar berdoa memohon kepada Tuhan. Ada kalanya kita memohon kepada Tuhan. Tapi ada kalanya kita menjalankan otoritas kita. Kalau Anda sudah diberikan otoritas, jalankan otoritas. Sama seperti di pemerintahan saudara. Kalau seseorang sudah diangkat jadi bupati, jadi gubernur, dia punya wewenang. Dia tidak perlu nanya-nanya ke presiden, saya boleh lakukan ini, saya boleh lakukan itu, tidak perlu. Dia cukup lihat, ini otoritas saya jalankan. Tapi pertanyaannya, sebagai berapa banyak anak Tuhan menyadari posisi legal, posisi otoritas yang ada di tanganmu? Seberapa sering kita menggunakan otoritas itu dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan kita bangun pagi, ya, mulai bangun pagi, mulai mengucap syukur kepada Tuhan, maka memerintahlah, kendalikanlah hidupmu hari itu. Apa yang ingin kau alami, apa yang ingin kau lewati, perkatakan, berikan perintah. Ya, jadi kita duduk bersama dengan Kristus. Itu adalah sebuah posisi yang sangat ajaib kalau kita bisa mengerti. Yang kelima saudara, Kolose 2 ayat 9. Ini saya hanya akan bagi 7 poin. Tapi sebenarnya kalau saudara cari di Alkitab, lebih daripada 100 poin. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi. Dipenuhi apa? Ada yang tahu dipenuhi apa? Dipenuhi kealahan. Di dalam Yesus berdiam
Seluruh kepenuhan kealahan diam di dalam Yesus secara jasmani. Di dalam Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus, kita yang berada di dalam Yesus, maka kepenuhan kealahan tadi yang diam di dalam Yesus, diam di dalam kamu. Makanya dengan yakin kita berkata, kepenuhan kealahan yang maha tinggi ada di dalam kita. Tetapi selama ini kita tidak pernah melihat diri kita seperti itu. Kita hanya melihat diri kita sebagai pribadi kita yang kemarin. Sebagai orang Temanggung, sebagai orang Medan, sebagai orang mana. Kita hanya melihat diri kita yang jasmani, yang dilahirkan oleh orang tua kita secara jasmani. Tetapi kita tidak pernah melihat diri kita sebagai orang rohani yang kita lahir secara roh. Saudara sudah mengalami kelahiran baru? Coba, siapa di sini yang sudah mengalami kelahiran baru atau sudah mengerti kelahiran baru? Coba. Yang lain? Belum pernah dengar kelahiran baru. Apa maksudnya dilahirkan baru? Gak apa-apa, saya akan mundur sedikit. Ada kelahiran jasmani, ada kelahiran rohani. Kelahiran jasmani memberikan nama saya Simon si Mare-Mare karena orang tua saya si Mare-Mare. Saya orang Batak, saya menjadi orang Batak, itu kelahiran jasmani. Tapi kelahiran rohani, ketika saya percaya kepada Yesus, roh saya dilahirkan yang baru. Alkitab berkata, lahir dari Allah. Punya karakter Kristus. Spesifikasinya, spesifikasi Allah. Kita harus bisa melihat itu, saudara. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ada kepenuhan kealahan di dalam kita, kita bukan menjadi orang yang menjadi tertunduk malu menghadapi semua masalah yang ada di depan kita. Yang paling sulit adalah, saudara, kalau kita ini, ya orang Kristen ini, sangat mudah menerima dirinya orang berdosa, betul? Ya kan? Sangat mudah menyadari kita orang berdosa. Tapi untuk menyadari bahwa ada kepenuhan kealahan tinggal di dalam kita, itu tidak mudah. Karena mata kita selalu melihat yang jasmani. Selalu kadang melihat kegagalan kita, melihat kelemahan kita, melihat kejatuhan kita. Sehingga yang ilahi, yang sudah ada di dalam kita, tidak bisa beroperasi secara maksimal. Oke, yang selanjutnya. Ya, yang poin yang kedua, ini yang terakhir. Oh ya, belum. Yang kedua terakhir, saudara. Lukas 10 ayat 19. Mungkin saudara sudah familiar dengan ayat ini. Yesus berkata, aku berikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menginjak apa? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kita ambil satu kata saja, yang lainnya gak usah dibahas dulu ya. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Artinya apa? Kita itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengatasi segala kuasa yang ada. Itu ajaib loh Bapak Ibu. Artinya sebenarnya kita ini manusia ilahi yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun kalau kita benar-benar hidup di dalam firman. Kalau kita sungguh-sungguh meyakini firman ini adalah kita, bagian kita, sebenarnya tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Saya sudah sampaikan tadi 6. Saya akan sampaikan yang terakhir, yang ke-7. Saudara, Roma 8 ayat 17. Ya, bahasa Inggrisnya aja. Bahasa Indonesia terjemahannya tidak terlalu pas. Roma 8 ayat 17. Nah, dikatakan begini.
Jika kita anak, maka kita ahli waris daripada Tuhan. Dan kita mewarisi bersama-sama dengan Kristus atau sepewarisan dengan Kristus. Mewarisi bersama-sama atau joint heirs. Saya mau nanya, saudara pernah dengar istilah joint account? Joint rekening? Pernah dengar istilah itu? Joint rekening. Kalau yang disebut joint account, maka rekening itu adalah milik berdua. Ya. Salah satu tidak bisa mengambil uang tanpa yang lain. Tidak bisa mengeksekusi. Jadi mengeksekusi itu kalau dua-duanya setuju. Bapak Ibu, bayangkan Yesus yang membayar semua melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Dia menerima kemuliaan, dia menerima warisan dari Bapa, dia mau share dengan engkau dan saya. Sharing, berbagi. Berbagi itu bukan bagi dua. Berbagi, joint heirs di sini itu sama seperti ketika seorang suami, seorang laki-laki ketika dia menikah, maka istrinya menjadi joint heirs. Maka rumah berdua, ya, mobil berdua, mobil bersama. Apa yang dimiliki oleh suaminya menjadi milik istrinya. Itu yang dimaksud joint heirs. Bayangkan Yesus, pemilik langit dan bumi. Alkitab berkata, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu oleh Dia, untuk Dia. Dia membuat engkau dan saya untuk mewarisi bersama-sama apa yang Dia miliki. Malam hari ini kita belajar ada 7 setidaknya yang Tuhan buat di dalam hidup kita dan kita sudah diberikan itu. Kesimpulannya apa sih Bapak Ibu? Apakah kita bisa melihat betapa besar kasih Allah? Betapa Dia membuat dirinya tergantung dengan manusia, tergantung dengan engkau dan saya. Untuk menentukan apa yang akan Dia lakukan di atas seluruh bumi. Kalau engkau dan saya yang rekan sekerja dengan Tuhan, yang menjadi sepewarisan dengan Tuhan, yang sudah diberikan mandat, yang sudah diberikan kuasa dan otoritas sedemikian rupa, engkau tidak bertindak untuk menyelesaikan penuaian di akhir zaman, di putaran terakhir, menurut saudara, siapa yang akan melakukan? Karena Tuhan tidak bisa bertindak sendiri. Dan Dia tidak akan mau lakukan itu. Saya berdoa, Bapak Ibu, bukan hanya kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya berdoa anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia mengerti akan hal ini. Karena tanggung jawab besar ada di pundak kita. Ada kemuliaan besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang Dia tawarkan kepada kita. Apakah kita akan menyambut atau kita akan membuang kesempatan itu? Toh waktunya sudah tidak banyak kok. Kesempatan tidak datang 2 kali. Musuh sudah di depan mata. Antikris sudah di depan mata, saudara. Sudah di depan mata. Hanya tinggal 1 injakan kaki lagi. Maka di depan kita mungkin, apakah tahun depan saya tidak tahu, kita berdoa. Karena kemarin saya coba cari googling di CNBC, di CNN, para elit global, kan dari bulan Februari, ketika isu vaksin akan diluncurkan, vaksin yang disertai dengan digital ID, dengan RFID, orang sudah mulai
berbicara, orang sudah mulai protes. Ya kan? Karena orang mulai protes di sosial media, bahkan sampai ditanya langsung ke orangnya. Kemudian di bulan Mei merilis sebuah interview. Dia bilang, kami tidak akan melakukan itu. Puji Tuhan. Kalau dia tidak melakukan itu. Tapi sampai kapan? Tidak melakukan itu. Karena tuntutan dan kebutuhan akan teknologi itu sangat nyata. Sangat nyata. Dan memang kita nggak bisa hindarin itu. Negara-negara yang tidak mau menjalankan itu mungkin akan terbelakang. Masa itu di depan mata. Kalau masa yang seperti itu sudah di depan mata, engkau dan saya yang diberikan kuasa, diberikan mandat, diberikan wewenang, diberikan kesempatan, diberikan kemuliaan Tuhan yang sedemikian rupa. Engkau dan saya menjadi rekan sekerja. Engkau dan saya diberikan kesempatan untuk menentukan, menetapkan apa yang akan terjadi atas bumi ini. Apakah engkau dan saya akan bertindak? Ya Tuhan, aku mau bertindak. Karena saya tidak mau ketika nanti saya kembali ke surga, kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu di pemerintahan, saya tahu ada di tempat ini, bekerja di pemerintahan. Kalau satu mandat diberikan kepada seseorang, anggaplah untuk mengamankan suatu daerah. Keamanan suatu daerah ada di pundaknya. Diberikan mandat, diberikan jabatan, diberikan fasilitas. Menurut saudara, kalau daerah itu kacau balau, apa yang akan terjadi? Akan terjadi bertanggung jawab. Karena apa? Kuasa diberi, otoritas diberi, mandat diberi, fasilitas diberi. Surga telah memberikan kepada kita mandat, otoritas, kuasa, semua yang kamu butuhkan. Tapi apakah kita mau mengambil itu atau tidak? Atau oke Tuhan ya, urusan surga ntar aja. Saya masih pengen membangun menara. Saya masih pengen beli pesawat. Saya masih pengen jalan-jalan ke Switzerland. Saya masih pengen ini, pengen itu. Demi kasih karunia Tuhan. Hari ini coba set ulang semua prioritas dalam hidupmu. Set ulang. Tuhan, kalau aku pulang, apakah aku akan pulang sebagai pahlawan yang menyelesaikan tugas? Atau aku akan pulang sebagai orang yang punya satu talenta ketika ditanya, apa yang sudah kau lakukan dengan kuasa yang saya beri? Apa yang sudah kau lakukan dengan semua fasilitas yang saya berikan kepadamu? Apa yang kau lakukan dengan semua kemampuan intelijensia yang saya berikan kepadamu? Kesempatan, kehormatan yang sudah saya berikan kepadamu. Apa yang sudah kau lakukan? Oh Tuhan, aku hanya pakai untuk menyenangkan diriku. Saya menunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Tuhan tanya, hasilnya mana? Loh saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tetapi dia juga Tuhan yang disiplin. Ya kan? Dia adalah Tuhan yang menghitung. Tapi dia beri kesempatan kepada kita. Oleh sebab itu mari ambil keputusan sore hari. Tuhan, aku mau set hidupku kembali. Saya mau sejajarkan targetku, mimpiku, sesuai dengan mimpimu. Engkau mau apa Tuhan? Engkau mau lihat desa ini diselamatkan? Oke, aku akan berdoa. Aku akan deklarasi. Engkau mau orang-orang itu, orang-orang susah itu ditolong? Oke, aku akan lakukan. Di putaran terakhir, kita tidak bisa seperti biasa-biasa. Tidak bisa, saudara. Kita harus berani mengambil resiko. Sudah saya bagi tadi pagi. Resikonya banyak saudara.
Kalau mobil itu ya, resikonya terbakar. Bannya terbakar. Karburatornya terbakar. Itu resiko yang dihadapi, saudara. Tapi dia harus ambil. Kenapa? Putaran terakhir. Terus kalau kita lihat tadi pelari yang sebelumnya. Mungkin dia sudah, kalau bisa menyerah saja. Tapi dia bilang tidak. Mau tertatih-tatih pun aku akan tetap garis akhir. Mungkin kita ada yang seperti pelari tadi, saudara. Di dalam kehidupan mungkin engkau tertatih-tatih. Engkau punya kelemahan demi kelemahan yang terus ada. Tapi kalau malam hari ini kau berkata, Tuhan, aku tidak mau menyerah. Kalau aku tidak bisa terbang, aku berlari, tidak bisa berlari, aku berjalan, tidak bisa berjalan, aku tertatih-tatih pun tidak apa. Yang penting aku nyampe. Waktu kita tidak banyak. Hari ini, ambil sebuah keputusan. Tuhan, waktu yang ada, saya mau maksimal. Mungkin selama hidupku 40 tahun, 50 tahun, 45 tahun. Saya melakukan dengan biasa-biasa saja. Tolong aku hari-hari ini untuk melakukan yang extra mile. Yang biasanya berdoa hanya pas mau tidur, habis bangun, berdoa terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga keluargaku, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Mungkin hari-hari ini Engkau akan harus tambah jam doamu. Engkau mungkin harus berdoa lebih banyak lagi untuk saudara-saudaramu, keluargamu yang belum percaya, belum diselamatkan. Berdoa untuk tetangga-tetangga, berdoa untuk kotamu, berdoa untuk provinsi, berdoa untuk Indonesia, bahkan berdoa untuk seluruh dunia. Ingat, tidak ada satupun yang kita lakukan itu yang akan sia-sia. Keputusan ada di tangan kita, saudara. Saya sudah bagikan tadi, ada 7 hal ajaib. Kuasa, otoritas, kedudukan yang Tuhan sudah lakukan. Ketika saya mengerti ayat itu, saudara, saya mengerti, saya sadar, tanggung jawab besar ada di pundak saya. Karena kerajaan surga datang atas bumi atau tidak ada di pundak kita. Iblis merajalela, antikris merajalela, sakit penyakit merajalela, kerusakan merajalela. Kita yang diberi kuasa, mandat, otoritas, kalau tidak berbuat sesuatu, mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai berdoa, beritakan Injil, bersaksi, tunjukkan perbuatan baik, layani orang. Bisa lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, lewat apapun lah yang engkau bisa. Orang-orang tua yang tidak bisa pergi ke desa-desa, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, engkau bisa berdoa di rumah. Mulai ambil sebuah tanggung jawab secara konsisten. Misalkan, adopsi satu daerah, provinsi atau kabupaten atau kecamatan atau desa, adopsi. Doakan tiap hari, berkati tiap hari, sampai Tuhan melawat tempat itu. Saudara, Paulus berkata, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Karena waktunya sudah singkat. Sebentar lagi kita akan menerima upah. Sebentar lagi kita akan menerima mahkota. Sebentar lagi kita akan tinggal bersama Tuhan di surga. Tetapi mungkin perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah untuk bertemu Tuhan menjadi impian kita atau tidak? Apakah kerinduan untuk bersama dengan Dia di surga menjadi prioritas kita yang paling dalam atau tidak?
Atau kita masih punya agenda yang lain yang pengen kita capai. Kita masih punya agenda pembuktian diri. Kita masih punya agenda untuk menunjukkan kepada dunia seberapa hebatnya kita. Atau kita masih punya agenda untuk memuaskan semua nafsu, ego, keinginan kita. Saudara, kalau saudara nonton film Ford dan Ferrari tadi, ketika sebelum bertanding, Ford itu harus dimodifikasi. Yang menghalangi disingkirkan. Kemungkinan yang bahannya mudah terbakar harus diganti. Karena kalau tidak bisa terbakar pada saat di rute, di race, di lintasan, harus diganti. Hari-hari ini juga hidup kita sama, saudara. Apa yang selama ini membuat fokus kita beralih daripada Tuhan, tinggalkan. Didik hidup kita, didik keluargamu, didik anak-anakmu untuk mencintai Tuhan. Saya punya anak 4, mulai dari umur 4 tahun sampai 10 tahun. Hari-hari ini kami didik mereka. Mesti baca Alkitab. Mesti baca Alkitab. Sekalipun memang kita harus berulang-ulang mengasih tahu ke mereka. Karena tidak ada pilihan. Karena sebentar lagi kita ketemu Dia, ketemu Tuhan. Kalau sampai harus berkorban, kalau sampai saya harus meresikokan hidup saya, tidak mengapa. Karena saya tahu kemuliaan yang disediakan. Ya, saya tidak tahu berapa tahun lagi. Ya. Tapi kalau saya lihat perkembangan dari teknologi, perkembangan dari politik, perkembangan dari keuangan dunia secara global. Menurut saya, ini menurut saya loh ya, jari saya ini tidak akan habis. Maka sistem itu akan segera dijalankan. Karena sebenarnya targetnya tahun ini sudah harus dijalankan itu sistem. Makanya muncul ID 2020. ID 2020 itu bukan muncul tahun 2000, saudara. Bukan muncul tahun 2020. Mereka itu berdiri dari 2016. Nah terus kenapa pakai nama ID 2020? Karena targetnya digital ID itu sudah diimplementasikan 2020. Tapi oleh karena anugerah Tuhan masih tertahan. Karena Alkitab berkata di Tesalonika, secara rahasia kedurhakaan itu sedang bekerja. Namun masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, maka dia akan muncul.